Ledakan di SMAN 72 Jakarta bisa dibilang jadi alarm tanda bahaya darurat remaja dan angkatan muda Indonesia. Meski sejauh ini belum bisa dipastikan penyebabnya apakah murni bertindak sendirian atau terdeteksi diinfiltrasi oleh kekuatan organisasi tertentu. Sementara itu, tindakan ini ditengarai lebih sebagai pernyataan atas masalah yang menimpa pelaku yang luput dari perhatian guru dan sekolah. Nah, kini memastikan sekolah aman dari perundungan serta kecenderungan kekerasan menjadi penting. Bagaimana selanjutnya? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap bahwa terduga pelaku merupakan siswa aktif di SMAN 72 Jakarta. Kompas.com pada Sabtu 8 November 2025 melaporkan, dari keterangan sejumlah siswa yang ditemui pada Jumat malam menyebut terduga pelaku memang dikenal pendiam dan jarang bergaul. Sebagian siswa juga menyebut terduga pelaku pernah menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah. Senada dengan hal itu, pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh, Al-Haidar menilai kasus ledakan bom di SMAN 72 ini unik. Sebab meski secara legal formal aksi ini termasuk terorisme, pelaku tak termasuk dalam jaringan terorisme dan melakukan aksinya secara mandiri. Al-Haidar pun menduga aksi ini lebih sebagai masalah psikologis yang tidak bisa diatasi. Akibatnya pelaku memutuskan mengambil jalan membuat bom serta meledakkannya. Kriminolog Reza Indragiri Amril menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden tunggal, namun cerminan keterlambatan sistem menangani perundungan di sekolah. Reza menyebut kasus ini bisa jadi bukti bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih gagal bertindak cepat. Banyak korban bullying yang akhirnya berjuang sendirian tanpa dukungan hingga akhirnya membuat mereka memilih jalan sendiri sebagai pelaku kekerasan. Kasus yang mengejutkan masyarakat Indonesia ini pun tak luput dari perhatian warganet. Banyak yang menyamakan kejadian ini dengan fenomena penembakan massal di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Di permukaan memang terlihat mirip, namun secara konteks ada banyak perbedaan mendasar. Meski begitu, tetap ada benang merahnya. Baik di AS dan Indonesia, sekolah adalah objek yang rentan. Sekolah sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat dan juga lambang dari idealisme negara. Pada saat yang sama, ini merupakan lembaga yang paling minim penjagaan. Apalagi mayoritas pelaku penembakan di sekolah adalah siswa dari sekolah itu sendiri. Alasan mereka melakukan perbuatan kejam ini bermacam-macam dan tidak sepenuhnya berhubungan dengan perundungan. Pastinya ada persoalan serius mengenali masalah kesehatan mental yang diabaikan, bahkan tidak diakui terjadi. Persoalan dan pengabaian itu semakin menjadi-jadi di dalam diri remaja yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, aksi peledakan di SMAN 72 ini sepertinya perlu jadi perhatian baik sekolah maupun pemerintah, karena ada indikasi perundungan yang terabaikan. Untuk itu bukan hanya pelaku yang ditangani, pelaku perundungan juga perlu ditelusuri dan diberi sanksi. Dengan begitu, perundungan atau bullying ini tak akan terus-menerus terjadi. Tak berhenti di sini, menurut Al-Haidar, pemerintah perlu membangun semacam ideological screening untuk memantau kecenderungan siswa pada kekerasan. Survei ini bukan untuk membatasi siswa mempelajari banyak ideologi, identitas, dan budaya, melainkan untuk melihat tendensi kekerasan atau menghalalkan jalan kekerasan. Para pendidik, penanggung jawab sekolah, ataupun pemerintah perlu mendorong pendidikan lebih pada pencapaian kualitatif dari sikap dan perilaku, bukan sekadar pencapaian kuantitatif nilai mata pelajaran. Lembaga pendidikan harus selalu menekankan bahwa kekerasan sekecil apapun tidak bisa ditolerir. Sistem pendidikan karakter mulai dari pembinaan, pengawasan, pelaporan, hingga penindakan perlu dipertegas untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman. Nah, yang gak kalah penting, orang tua juga perlu lebih peka mendeteksi perubahan perilaku anaknya, apalagi yang kerap mengalami perundungan atau berpotensi mengalaminya. Komunikasi dengan anak perlu diperkuat agar anak tak segan menceritakan apapun, termasuk tindakan kekerasan yang dialaminya kepada orang tua. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.